수 있어. 뭔가 달라. 눈치채지 못. 낯선 사람들을 조심해. 이젠 할 수 있는 게 없다는 건가요? 아저씨 그만하세요. 아주 자세히 봐야만 알 수. 이상한 점을 눈치채지 못한 척. 그래서요 늦었어요 이미. 둘이 같이 있었다고 했니? 왠지. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Hyun Min. Seperti biasanya, ia selalu menggunakan bus dan turun di halte yang sama. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ia terus melihat seorang wanita duduk di kursi halte tersebut. Keesokan harinya, ia kembali bertemu dengan wanita yang sama. Hyun Min pun memberanikan diri bertanya apakah wanita itu baik-baik saja, karena sudah 2 hari berturut-turut ia melihatnya di tempat yang sama. Hari berikutnya, Hyun Min sangat terkejut karena wanita itu masih duduk di kursi yang sama, meskipun hujan deras turun. Wanita tersebut akhirnya memperkenalkan diri sebagai Jeong. Ia meminta izin untuk menumpang ke rumah Hyun Min. Awalnya, Hyun Min merasa ragu. Tetapi melihat Jeong yang basah kuyup, ia akhirnya mengizinkannya. Setelah sampai di rumah, perilaku Jeong mulai terlihat aneh. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Sementara itu, di rumah sakit, tepatnya di ruang ICU, para perawat tampak sangat kelelahan karena jumlah pasien yang banyak, sedangkan staf medis sangat terbatas. Salah satu perawat bernama Kon Yongji meminta rekan-rekannya untuk beristirahat dan makan terlebih dahulu, sementara ia tetap berjaga. Saat berjaga, tiba-tiba ia melihat seorang pria asing masuk ke ruang ICU, padahal ruangan itu hanya boleh diakses staf tertentu. Pria itu menanyakan lokasi kamar mayat. Namun, tak lama kemudian, seorang pasien mengalami kondisi darurat. Sehingga Yongji harus segera menangani situasi tersebut. Setelah selesai, pria asing itu sudah tidak terlihat lagi. Di tempat lain, seorang pria merasa sangat kedinginan meskipun bukan musim dingin. Ia tampak kesal mendengar suara anjing yang terus menggonggong dan berteriak agar pemiliknya menenangkan anjing tersebut. Di sebuah toko lampu milik seorang pria bernama Jung Won Yung, pelanggan datang silih berganti. Won Yung, yang selalu mengenakan kacamata hitam, menyambut setiap pelanggan dan menanyakan keperluan mereka. Beberapa pelanggan berperilaku aneh, sementara yang lain tampak biasa saja. Salah satu pelanggan, seorang wanita, ingin membeli lampu neon tetapi mengaku tidak pernah melihat toko itu saat siang hari. Di sebuah sekolah, seorang siswi bernama Hyunju mengikuti kelas malam. Guru memanggil nama murid-murid satu persatu. Di tempat lain, seorang pelanggan di toko lampu mengomentari cuaca yang sangat dingin meskipun ia sudah menggunakan pemanas. Ia tertarik dengan banyak lampu di toko itu. Tetapi Won Yung melarangnya menyentuh lampu-lampu tersebut. Pelanggan itu juga bertanya apakah Won Yung pernah melihat anjing berkeliaran di sekitar toko karena ia terus mendengar suara gonggongan. Namun, Won Yung menjawab bahwa ia tidak melihat apa-apa, sehingga pelanggan tersebut akhirnya keluar dari toko, kembali ke sekolah. Saat pelajaran berlangsung, seorang murid menceritakan legenda tentang seorang siswi tak kasat mata yang menjadi hantu dan menghantui sekolah. Konon, hantu tersebut selalu duduk di kursi kosong di kelas. Mendengar cerita itu, beberapa siswi menjadi ketakutan. 이런 애가 우리 반에 있었나? 그만해. Di toko lampu, seorang wanita paruh baya masuk dengan pakaian basah kuyup. Penampilannya tampak aneh di mata Jung Won Yung. Ketika wanita itu mencoba menyentuh salah satu lampu, Won Yung segera melarangnya.
Wanita tersebut kemudian pergi begitu saja, cerita kembali kepada Hyunju dan teman-temannya. Saat perjalanan pulang, salah satu teman Hyunju kembali menceritakan tentang sebuah gang gelap yang konon sering terdengar nyanyian misterius dan terlihat orang mondar-mandir di sana. Hyunju merasa ketakutan karena ia harus melewati gang itu sendirian untuk membeli lampu pesanan ibunya. Ketika ia melewati gang tersebut, Hyunju menyadari ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dengan perasaan panik, ia segera berlari menuju toko lampu. Setelah tiba di toko lampu, Hyunju tampak cukup akrab dengan Wonjung, pemilik toko. Wonjung menanyakan mengapa Hyunju masih memakai kalung pemberian ayahnya, yang bertuliskan namanya. Hyunju menjelaskan bahwa ayahnya memberinya kalung itu saat ia kecil, karena takut ia hilang. Hingga kini, Hyunju terus memakainya sebagai kenang-kenangan. Hyunju kemudian bercerita bahwa ia melihat sesuatu di gang saat perjalanan ke toko, tetapi tidak jelas karena kondisi yang gelap. Mendengar cerita itu, Wonjung terkejut mengetahui Hyunju bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia memberi nasihat kepada Hyunju, jika bertemu seseorang yang tampak asing, berpura-puralah tidak melihatnya. Namun, jika sudah terlanjur, jangan tunjukkan bahwa Hyunju menyadari keanehan mereka, bersikaplah seperti biasa. Saat itu, pantulan kaca meja menunjukkan bayangan Wonjung yang terlihat seperti seorang kakek. Hyunju menyimpan nasihat itu dalam hati. Sebelum pulang, Wonjung memberikan sebuah senter untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Hyunmin, yang membawa Jiong ke rumahnya, mulai merasa ada yang aneh. Ketika ia memberikan handuk kepada Jiong, ia menyadari bahwa kuku wanita itu tampak terbalik, terlihat tidak wajar. Jiong kemudian membuka koper yang ia bawa, mengeluarkan pisau dan gunting. Hyunmin yang melihat hal tersebut langsung merasa ketakutan. Saat Jiong keluar dari rumah Hyunmin, ia bertemu dengan Hyunju yang tinggal bertetangga dengan Hyunmin. Hyunju menyapa Jiong, yang tampak terkejut karena Hyunju bisa melihatnya. Cerita berlanjut ke episode kedua. Seorang wanita bernama Sunhee sedang mencari tempat tinggal. Ia menemukan sebuah apartemen dengan harga sewa yang sangat murah. Namun, ada satu aturan, salah satu kamar di apartemen itu tidak boleh dimasuki. Karena tidak punya pilihan lain, Sunhee menyetujui aturan itu dan pindah. Saat memasang cermin di dinding, Sunhee tidak sengaja melukai tangannya dengan palu. Untuk mengurangi rasa seram, ia memasang kain di pintu kamar yang terkunci, agar tidak terlihat menyeramkan ketika ia bercermin. Di tempat lain, seorang siswa berjalan melewati gang gelap. Untuk menghilangkan rasa takut, ia bernyanyi keras. Namun, suaranya mengganggu Sunhee yang sedang menulis novel di kamarnya. Malamnya, ketika Sunhee tertidur, muncul sosok bayangan hitam yang mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba, lampu di apartemen padam. Dari luar pintu, terlihat seseorang mengawasi Sunhee. Kembali ke rumah sakit, seorang dokter memeriksa pasien di ruang ICU. Perawat senior memberitahunya bahwa wali pasien ingin bertemu. Dokter menemui mereka dan menjelaskan bahwa tim medis sudah berusaha maksimal, tetapi kelangsungan hidup pasien bergantung pada tekad pasien itu sendiri. Wali pasien tampak sangat sedih dan marah mendengar jawaban itu. Cerita kembali ke Sunhee, yang lagi-lagi terganggu oleh suara siswa yang terus bernyanyi di gang. Suara itu membuatnya sulit fokus bekerja. Pada saat yang sama, lampu di apartemennya kembali padam. Namun, Sunhee melihat kamar yang terkunci itu tiba-tiba bercahaya terang dari balik pintu. Sementara itu, di rumah sakit, perawat Yongji yang baru selesai bertugas memutuskan untuk beristirahat di toilet. Saat beristirahat, ia mendengar suara yang mirip dengan wali pasien sebelumnya. Berbicara tentang tekad yang disebutkan oleh dokter. Yongji teringat bahwa ia pernah berada dalam keadaan koma, dan tekad untuk hidup memang harus datang dari diri pasien sendiri. Tiba-tiba, lampu toilet berkedip, dan Yongji merasa seperti dihantui. Ia melihat sosok menyeramkan muncul di atas pintu toilet, membuatnya ketakutan. Namun, sosok itu menghilang saat seorang petugas kebersihan masuk dan menanyakan keadaannya. 괜찮아요? Yongji segera pergi dari toilet karena tidak ingin diganggu lagi. Kembali ke cerita Sunhee, ia akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke kamar misterius yang selama ini dilarang. Di dalam kamar itu, ia menemukan siswa yang suka bernyanyi di tengah gelap malam. Sunhee langsung memarahi siswa tersebut. Namun, yang mengejutkan, siswa itu tiba-tiba berlari ketakutan,
seolah melihat sesuatu yang menakutkan pada diri Sunhee. Di sekolah, para siswa telah pulang, kecuali seorang teman sekelas Sunhee yang tertidur di meja. Sunhee mencoba membangunkan temannya, tetapi meskipun sudah digoyang-goyang, temannya tetap tidak bangun. Sunhee akhirnya memutuskan untuk pulang, tetapi harus melewati gang gelap untuk membeli bola lampu pesanan ibunya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak kebasahan karena hujan. Dengan rasa iba, Sunhee mendekati wanita tersebut dan memberikan payungnya. Namun, saat berjalan bersama, wanita itu tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu dengan tubuh yang panjang dan menyeramkan. Panik, Sunhee berlari ke toko lampu. Sesampainya di sana, Wonjung menyuruh Sunhee untuk segera pulang. Ketika Wonjung membuka kacamatanya, hantu tersebut langsung pergi begitu saja, seolah-olah takut padanya. Sementara itu, di sekolah, teman sekelas Sunhee yang sebelumnya tertidur akhirnya bangun. Saat itu, ia melihat seorang siswi duduk di kursi kosong yang sering mereka gosipkan sebagai tempat duduk hantu. Siswi itu bertanya kepadanya, "Apakah kamu bisa melihatku?" Di tempat lain, siswa yang suka bernyanyi di tengah gang gelap bertemu dengan Jiong. Ia meminta Jiong untuk menemaninya menyusuri gang karena merasa takut. Di rumah Sunhee, situasi semakin aneh. Lampu terus-menerus mati tanpa alasan jelas, membuat Sunhee geram. Terpaksa, ia mandi menggunakan bantuan senter. Namun, setelah selesai, ia menemukan segumpal rambut panjang yang menyumbat saluran pembuangan di kamar mandinya. Ketakutan mulai merayapi Sunhee. Tiba-tiba, pintu kamar misterius di rumahnya terbuka sendiri. Ketika ia masuk untuk memeriksa, pintu tersebut menutup dengan sendirinya, dan lampu di kamar itu menyala. Di luar rumah Sunhee, siswa yang suka bernyanyi menceritakan kepada Jiong bahwa ia pernah melihat sosok mengerikan berada di belakang Sunhee pada malam sebelumnya. Hal itu membuatnya lari ketakutan. Sunhee yang penasaran akhirnya mengintip di balik pintu kamar misterius. Apa yang ia lihat membuatnya sangat terkejut. Ia menyadari bahwa ada sosok menyeramkan yang bersembunyi di rumahnya. Sosok itu tampaknya menjadi penyebab lampu-lampu di rumahnya terus mati, memanfaatkan kegelapan sebagai tempat persembunyian. Jiong yang penasaran dengan cerita siswa tersebut berencana masuk ke rumah Sunhee untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara Sunhee dan hantu itu. Namun, siswa tersebut mencegahnya. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari kuku Jiong berada di telapak tangannya, sesuatu yang tampak sangat tidak wajar. Jiong meminta siswa itu untuk tidak panik, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak jauh berbeda dengannya. Siswa tersebut kemudian melihat kakinya sendiri, yang ternyata patah sebelah. Ia terkejut menyadari keanehan ini. Ketika ia mencoba meninggalkan daerah itu, ia selalu kembali ke tempat yang sama, seolah terjebak di jalan dekat rumah Sunhee. Sementara itu, di dalam rumah, Sunhee menghadapi sosok menyeramkan yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Ia dan siswa tersebut tampaknya berada di dimensi yang sama, tetapi tidak mampu melakukan banyak hal selain berteriak meminta pertolongan. Di toko lampu, Jiong datang membawa koper yang tampak meneteskan darah. Tidak lama kemudian, seorang detektif mendatangi toko, menambah suasana misterius yang menyelimuti cerita ini. Episode 3, Awal Misteri Baru, dimulai dengan kilas balik 1 bulan sebelumnya. Seorang wanita terlihat ketakutan, merasa terus diikuti oleh sosok tak kasat mata. Suara gedoran keras di pintu rumahnya membuatnya semakin cemas. Dengan sisa keberanian, ia membuka pintu. Namun, tiba-tiba ia diserang oleh sosok menyeramkan yang mendorongnya hingga jatuh. Cerita kemudian beralih ke seorang pria misterius yang tampak melarikan diri dengan menaiki bus. Sayangnya, upayanya digagalkan oleh seorang detektif yang berhasil menangkapnya di dalam bus. Detektif itu mengungkapkan bahwa wanita yang terlihat sebelumnya ditemukan tewas akibat terbakar. Pria tersebut dituduh sebagai pelaku. Namun, pria itu tampak ketakutan saat melihat seorang wanita dengan bekas luka di wajahnya. Detektif yang menangkap pria itu adalah Detektif Sung-sik, sosok yang dikenal sangat teliti dan ahli dalam mengungkap detail-detail kecil yang sering terlewatkan. Ia adalah detektif yang sama yang sebelumnya terlihat di toko lampu, meski rekan-rekannya menyimpulkan bahwa kematian wanita tersebut kemungkinan adalah kecelakaan, Sung-sik tetap merasa ada kejanggalan.
Kasus ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus misterius yang membuatnya terpaku pada penyelidikan. Cerita berlanjut dengan Sung Sik yang mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, baru. Korban kali ini adalah seorang kakek yang ditemukan meninggal dunia di kursinya. Tim forensik menyatakan bahwa kematian itu disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, sehingga dianggap sebagai kematian alami. Namun, intuisi Sung Sik mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai memeriksa detail kecil di TKP, posisi remote TV, televisi yang menyala, hingga ponsel korban yang terakhir kali digunakan untuk menelepon anak dan cucunya di luar negeri. Melalui kilas balik singkat, diketahui bahwa Sung Sik dulunya memiliki istri yang sedang hamil. Mereka terlihat bahagia saat mempersiapkan nama untuk anak yang akan lahir. Namun, entah apa yang terjadi, kini ia hidup sendirian, merasa curiga. Sung Sik memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan pola yang serupa dengan kematian istrinya. Meskipun keluarga korban menolak autopsi dan menganggap kematian tersebut wajar, Sung Sik yakin ada sesuatu yang tersembunyi. Ia pergi ke kantor polisi lain untuk memeriksa informasi tambahan. Saat mempelajari peta daerah sekitar rumah korban, ia mulai mengunjungi beberapa lokasi, termasuk warung-warung yang menjual jajangmyeon. Setelah mengunjungi berbagai tempat tanpa hasil, ia akhirnya menemukan warung yang ia cari saat malam tiba. Dengan tenang, Sung Sik masuk dan memesan jajangmyeon. Sambil mengamati sekeliling, ia mengingat bahwa pemilik warung ini pernah menjadi saksi dalam kasus sebelumnya. Tanpa basa-basi, Sung Sik mengungkapkan bahwa ia sedang menyelidiki kematian seorang kakek yang mencurigakan. Ia menyebutkan detail aneh seperti posisi remote TV yang tidak sesuai dan sisa saus jajangmyeon di bibir korban. Pemilik warung tampak gugup, tetapi dengan tegas menyangkal keterlibatan apapun, mengatakan bahwa ia adalah orang yang salah. Merasa belum mendapatkan jawaban memuaskan, Sung Sik meninggalkan tempat itu. Namun, ia memutuskan untuk terus mengawasi pemilik warung. Yakin bahwa pria tersebut menyembunyikan sesuatu. Setibanya di kantornya, detektif Sung Sik memeriksa kembali pernyataan pemilik warung bernama Sang Hon dan mulai menghubungkan semua kasus yang terkait. 1 bulan kemudian, Sung Sik berhasil menemukan Sang Hon, pria yang selama ini Daisy urigainya. Sang Hon tertangkap basah sedang berusaha melakukan aksi keji lainnya, tetapi kali ini rencananya berhasil digagalkan oleh Sung Sik. Namun, hal mengejutkan terjadi. Wanita yang berhasil diselamatkan ternyata bukan manusia, melainkan sosok hantu. Sung Sik mengenali wanita tersebut sebagai korban yang sebelumnya tewas setelah terjatuh dari rumahnya. Hantu wanita itu segera pergi, tetapi Sang Hon berniat mengejarnya sebelum akhirnya dihentikan oleh Sung Sik. Saat melihat mata Sang Hon, Sung Sik terkejut karena mata pria itu tampak seperti mata kucing. Sung Sik kemudian pergi ke toko lampu milik Won Yong untuk mencari jejak Sang Hon yang berhasil melarikan diri. Di sana, ia bertemu Jiong dan sempat mencurigai darah yang menetes dari koper milik Jiong. Ketika ditanya, Jiong menjelaskan bahwa itu adalah darah menstruasinya. Mendengar itu, Sung Sik, yang teringat kenangan tentang istrinya, merasa iba dan meminjamkan jas hujannya agar Jiong tidak kedinginan. Setelah meninggalkan toko lampu, Jiong berjalan menyusuri gang gelap. Sementara itu, Hyunju, yang sebelumnya diminta pulang oleh Won Yong karena bertemu hantu, kembali ke toko untuk membeli lampu pesanan ibunya. Namun, Won Yong yang masih bersama detektif Sung Sik menyarankan Hyunju untuk pulang dan datang lagi keesokan harinya. Pada akhirnya, Won Yong bertanya kepada Sung Sik tentang alasan kedatangannya ke toko tersebut. Sung Sik menjelaskan bahwa toko lampu milik Won Yong adalah tempat paling terang di gang itu. Ia juga mengaku sempat bingung melihat salah satu lampu di sana yang berkedip-kedip, bergantian meredup dan menyala. Cerita berlanjut ke episode 4, di mana seorang dokter tampak sedang memakaikan pakaian pada jenazah wanita dengan bantuan seorang perawat. Saat proses itu berlangsung, perawat menyadari sesuatu yang aneh dan berkata bahwa jenazah tersebut seperti mengeluarkan suara. Namun, dokter menjelaskan bahwa itu hanyalah gas yang keluar dari tubuh jenazah. Ketika proses pengkafanan berlangsung, jenazah itu tampak seperti berbicara kepada dokter, menanyakan apakah dirinya sudah meninggal. Dokter membenarkan, tetapi jenazah tersebut mengatakan bahwa ia belum bisa mati karena masih ada urusan yang belum diselesaikan. Dokter berusaha menenangkan jenazah itu agar menerima takdirnya dan mengikhlaskan segalanya. Belakangan, diketahui bahwa nama wanita itu adalah Jung Yoo Hee, berusia 52 tahun,
Sementara itu, perawat Yongji baru saja tiba di rumah sakit untuk memulai shift kerjanya. Ia segera menuju lantai 8 menggunakan lift. Di dalam lift, ia bertemu seorang pria basah kuyup. Yongji bertanya kepada pria itu lantai mana yang ingin dituju, dan pria itu menjawab bahwa ia hendak ke lantai 8. Yongji merasa heran karena lantai 8 adalah ruang ICU yang hanya bisa diakses oleh staf medis. Pria itu kemudian bertanya tentang kondisi pasien-pasien di ruang ICU dan kapan mereka akan sadar. Yongji menjawab bahwa semua pasien di sana berada dalam kondisi kritis. Dan kesembuhan mereka tergantung pada tekad masing-masing. Mendengar jawaban itu, pria tersebut tampak menangis, dan air mulai mengalir deras dari tubuhnya, hingga hampir membuat Yongji tenggelam. Namun, kejadian itu ternyata hanyalah halusinasi Yongji. Setelah tersadar, ia segera berganti pakaian dan kembali melanjutkan tugasnya merawat pasien. Di toko lampu, Won Young terus mempertanyakan alasan detektif Sung-sik bisa sampai ke tempat itu. Sung-sik menjelaskan bahwa ia sedang mengikuti salah satu targetnya dan tanpa sengaja berakhir di toko lampu tersebut. Tiba-tiba, salah satu mata Sung-sik tampak mencair seperti meleleh, dan ia mulai melihat keanehan pada lampu-lampu di toko itu. Sementara itu, di rumah sakit, perawat Yongji berbincang dengan beberapa suster tentang seorang pasien di ruang ICU yang kecanduan alkohol dan sering dirawat di sana. Para suster berharap pasien tersebut segera bertobat. Yongji menawarkan diri untuk mengantar pasien itu ke ruangannya, karena ia ingin mencoba berbicara secara pribadi tentang apa yang mungkin dirasakan pasien tersebut setelah sadar dari koma. Di tempat lain, dalam perjalanan pulang dari toko lampu, Hyunju bertemu Jeong. Jeong bertanya apakah Hyunju mengingatnya karena mereka pernah bertemu sebelumnya di apartemen tempat tinggal Hyunju. Hyunju mengiyakan bahwa ia memang sempat melihat Jeong. Kembali ke perawat Yongji, ia berbicara dengan pasiennya dan mengungkapkan bahwa pengalaman yang pasien rasakan saat ini juga pernah ia alami. Yongji menceritakan bahwa ia pernah mengalami koma beberapa tahun lalu dan menunjukkan bekas luka operasi di tubuhnya. Ia menasihati pasien tersebut agar berhati-hati, menjauhi alkohol, dan tidak mengabaikan peringatan kesehatan. Ia juga bertanya apakah pasien itu pernah melihat sosok tak kasat mata yang berkeliaran di ruang ICU. Yongji kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, pria yang sebelumnya ia temui di lift, yang menanyakan kamar jenazah, ternyata adalah pasien yang sedang terbaring di ruang ICU. Yongji membersihkan telinganya, sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari perawat senior ketika ia masih koma, agar bisa mendengar lebih jelas. Melalui percakapan itu, terungkap bahwa Yongji memiliki kemampuan untuk melihat roh orang-orang yang berada di ambang kematian. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa tubuh mereka masih dirawat di rumah sakit. Yongji memperingatkan pasien tersebut untuk berhati-hati jika melihat sosok-sosok yang berada di ambang kematian. Cerita kembali beralih ke Hyunju. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang pria yang terus mengeluh kedinginan. Ketika Hyunju menyinari tubuh pria itu dengan senter, ia melihat tubuhnya dipenuhi salju. Hyunju berpura-pura mengatakan bahwa ibunya sedang menunggunya di rumah, lalu pergi meninggalkan pria tersebut. Di akhir cerita, muncul pertanyaan, apakah sosok-sosok yang terlihat adalah manusia atau hantu? Jawabannya terungkap bahwa semua orang di ruang ICU adalah roh-roh yang belum menyadari bahwa mereka berada di ambang kematian. Mulai dari pria yang berjalan di ruang ICU, siswa yang sering bernyanyi di gang, Sun Hee sang penulis novel, pria yang selalu merasa kedinginan, Hyun Min yang sering naik bus, hingga detektif Sung-sik. Setelah itu, cerita kembali ke Hyunju yang baru saja tiba di rumah. Ia meminta maaf kepada ibunya karena tidak sempat membeli bola lampu yang diminta. Namun, ibunya hanya diam dan memeluknya erat. Hyunju merasa bingung karena ibunya tampak harum, tetapi tetap tidak berbicara sepatah kata pun. Ternyata, ibunya adalah jenazah yang sebelumnya dirias oleh dokter dan perawat di rumah sakit. Kapas yang dimasukkan ke dalam mulutnya membuatnya tidak bisa berbicara, dan aroma harum berasal dari bunga-bunga yang diletakkan di sekeliling tubuhnya di peti jenazah. Di tengah kejadian itu, Jeong terlihat mengintip melalui lubang pintu dan menyaksikan semuanya. Ia tampak terkejut dengan kedekatan antara Hyunju dan ibunya,
bertanya-tanya apakah mereka saling mengenal sebelumnya.